Di antara keutamaan ibadah sholat kata Rasulullah adalah kerjakan sholat tuflihu, maka engkau akan sukses berhasil seperti dalam undangan panggilan waktu mau sholat. Hayya alal falah. Coba ingat Bapak Ibu. Allahu Akbar sama. Hayya alal sholat. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kata muadzin. Lalu kita jawab sama, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya juga bersaksi. Gitu kira-kira. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah kita sholat. Hayya 'alas sholat, la haula wala quwata. Itu artinya apa? Ya Allah, gak bisa saya sholat. Tanggung ini kerja, tanggung ini warung, tanggung ini lagi update, tanggung ini lagi. Itu jawabnya tidak kan? Enggak ya Allah. La haula, saya tidak punya kekuatan untuk berangkat sholat. Wala quwata, tidak punya kekuatan untuk bergerak dari tempat duduk wudu terus ngambil wudu buat sholat. Enggak punya kekuatan. Dan tidak bisa menghindari maksiat. Ini lagi tanggung saya nih. Enggak bisa. Illa billahil aliyyil, kecuali kalau engkau tolong. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa ibu sholat dengan sendang hati, dengan rela tuh cukup mesin berat banget. Tapi kok bisa? Itu atas pertolongan sama Allah, digerakkan kakinya tinggal bangun kakinya. Terus ingatnya apa? Peci. Ingatnya baju, kemeja. Terus kemana tuh? Ke tempat wudhu. Habis itu kemana? Ke masjid. Bukan habis wudhu terus pergi. Ya itu digerakkan sama siapa itu? Ada nggak yang ketika azan sudah berkumandang belum bergerak? Ada. Sampai waktunya sudah masuk mau komat masih belum bergerak? Ada. Sampai waktunya habis gak bergerak? Ada. Itu artinya kita senang karena kok saya mah gampang ya, padahal nggak dikasih apa-apa. Ada nggak pengumuman di situ? Sholat 5 waktu, zuhur 25.000 pahalanya. Tinggal diambil di depannya gitu. Ya, nggak ada. Anak-anak emang dikasih apa sama bapak tuh pada mau sholat? Dikasih apa sama ibu ketika dia sholatnya rajin tuh dikasih apa? Kan enggak. Jajan dikasih, ya sholat nggak sholat tetap dikasih. Allah juga sama. Bapak ibu ada orang yang ibadahnya rajin nggak rajin tetap dikasih nikmat. Cuman yang kitanya aja tahu diri. Ya Allah sudah dikasih begini masa iya sholat baik nggak mah? Kayaknya kelewatan ya. Nah udah, hidup di tanahnya Allah, di buminya Allah, oksigen punya Allah, nikmat dari Allah, semua Allah kasih. Sekarang yang punya dunia, punya kehidupan, nyuruh nih. Masa iya kita nggak kerjain? Kamu suruh sholat kenapa susah? Ini tanah saya, kalau saya gerakan sedikit aja nih, dek, begitu kira-kira gimana? Wah tsunami sudah, ya Allah, takbir subhanallah, takut banget kayak mau kiamat, baru sadar. Itu Allah marah gimana? Itu langit kelihatan sini nih, kelihatan langit tuh di atas. Itu kalau kita disuruh sholat terus gak mau, Allahnya marah. Itu ini aja ditusuk sedikit biar bocor gitu. Itu keluar semua isi langit jatuh. Atau dari bawah tanah ini langsung sama Allah digerakkan dengan gempa. Jangan ya Allah. Ya makanya kalau disuruh kerjain aja lah, biar yang punyanya senang. Nah yang punyanya siapa? Allah. Yang punya istri ya Allah, yang punya anak kita ya Allah, yang punya rumah kita ya Allah, yang punya semua punya Allah semua. Kita mah katanya dititipin kan? Nah kalau dititipin berarti kalau diambil sama yang punyanya kasih aja. Kemarin saya punya itu punya ini, ya sekarang nggak ada, kasih aja. Ya, tapi bilang kalau bisa mah ya. Jangan ambil aja. Ya Allah kasih tahu saya kapan mau diambil, kalau bisa begitu. Biar nggak kaget. Nah, ngabarin dulu. Makanya kalau orang dekat sama Allah, insya Allah dikabarin. Kalau bahasa kita dikabarin itu ada alamatnya, ada firasatnya. Orang tuh ya mungkin sakit dulu syariatnya. Kenapa sakit dulu? Biar pada ngumpul, kan gitu. Nah itu ada hikmah dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Tentang bagaimana syariat sholat itu banyak fadilah, keutamaan yang kita tidak boleh sia-siakan. Orang yang belum Islam pengen Islam, yang belum dibuka hidayah pengen hidayah. Sekarang kita yang sudah Islam, sudah beriman, sudah ada hidayah,
hidayah, tinggal dikerjakan. Salah satunya amalan dalam Islam ada sholat. Kata Rasulullah, istaqimu tuflihu, hayya ala sholat, marilah kita sholat. Dan kita tidak bisa sholat, tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Setelah hayya ala sholat apa? Kata Allah, hayya alal falah, mari kita mencapai keberhasilan. Berarti orang mau sukses itu ya itu tadi diseru sama Allah. Mari kita mencapai kesuksesan. Maka Rasul katakan, istaqimu tuflihu. Sholatlah engkau, maka sukses akan kau capai. Wa'lamu, ketahuilah, anna khairu a'malikumus sholat. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun. Dan tidak ada orang yang menjaga baik wuduknya, sholatnya, kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi bukti iman kepada Allah adalah salah satunya melaksanakan sholat yang 5 waktu. Baru melaksanakan. Jungkal-jungkal itu yang melaksanain. Asal datang waktunya sholat, Allah niat, Allahu Akbar, sholat, ruku, i'tidal, sujud, terus salam, selesai. Udah sholat Pak? Udah aja. Saya sholat diterima enggak ya? Urusannya Allah. Pak Ustadz nggak tahu. Yang jelas rukunnya tadi syaratnya sih sudah benar, saya udah lihat tadi. Bapak baca Fatihahnya bagus sudah. Yakin Pak Ustadz? Kalau sudah begitu optimis. Pak Ustadz yakin banget. Saya juga begitu dari ngaji. Yang penting urutan sholatnya benar. Nanti mendirikan sholat, amalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa amalan sholat? Allah juga yang ngasih tahu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu buat apa ya Allah? Supaya kamu terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholatnya baik, dia akan sedikit-sedikit pelan-pelan meninggalkan yang tidak baik. Kenapa? Saya sholat Pak. Nggak mungkin lah saya mencuri. Masa iya saya sholat saya mencuri? Oh berarti sholat biar orang nggak nyolong. Ya. Pak Ustadz nggak minuman keras? Enggak lah, masa saya kan sholat. Masa iya di sholat terus minum? Ya minum air putih sih ya. Ya minum yang lain enggak. Pak Ustadz suka main itu enggak? Judi. Sholat. Enggak. Masa iya saya kan sholat. Pak Ustadz enggak sholat. Nah, jadi orang sholat itu maksudnya dijaga sama Allah supaya tidak berbuat keji dan munkar. Tapi Pak, ada yang sholatnya masih begitu, namanya proses. Ada nggak yang orang langsung tiba-tiba taubat langsung jadi soleh gitu? Kemarin salah, sekarang soleh. Enggak, pelan-pelan gitu. Makanya perubahan warna disebut gradasi, pelan-pelan. Ya Rasul, amal apa yang paling baik dalam Islam? Birrul walidain. Enggak sholat, kamu sholatnya sudah bagus. Cuma sama orang tua kadang suka itu nyakitin. Berarti yang paling baik itu amalnya. Nah Bapak Ibu silakan evaluasi amal yang paling baik buat Bapak Ibu masing-masing apa nih? Itu yang berat, nah itu dia yang paling baik. Pak saya kalau sholat sih enteng 5 waktu siap. Tapi ada yang saya berat apa? Nah itu berarti itu yang paling utama. Itu kalau mau sedekah, mau ngasih orang atau mau masuk ke kontak itu kayaknya berat, ngitungnya lama saya. Padahal cuma ada 2 lembar, dihitung lagi, balik lagi. Itu yang itu berarti yang paling utama. Apalagi yang berat, Pak saya ngaji bisa, sholat bisa, zikir bisa, apa bisa. Tapi pasti dikasih musibah, dikasih masalah, itu saya untuk sabar tuh nggak bisa sabar saya. Yang ada keluh kesah. Berarti amal yang paling besar adalah sabar. Jadi beda-beda ya. Nah itu Rasul menjawab setiap masalah orang beda-beda dan jawabannya juga beda-beda. Rasul pintar, cerdas. Kecerdasannya ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh para tabi'in, ditiru para ulama, para ustadz juga begitu. Saya gaul sama siapa aja, bukan berarti saya sama siapa aja oke aja. Ada batasan. Tujuan saya sama si ini ngobrol apa, tujuan begini apa, ngumpul di sana apa. Tapi saya ingetin waktunya sholat, waktunya ngaji. Saya nggak tahu kemarin malam kemana, kemarin malam sama siapa. Gak apa-apa, yang penting jangan tinggal sholat. Yang penting tidak tinggal sholat, ya kan? Itu jangan tinggal sholat ibu. Nah Rasul mau wafatnya pesannya apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Tidak Rasul warisi apa-apa kepada umat ini kecuali ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholat sampai matinya tidak tinggal sholat. Ya ibu bapak ibu kan ada headnya.
Masa udah dikasih head juga masih nggak sholat juga ya, bapak-bapak pengen head juga sebenarnya mah, biar liburnya sholatnya ya. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina dzina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.